Pemirsa, zakat merupakan salah satu rukun Islam di mana perintah menunaikan zakat banyak disebut dalam Al-Quran. Apa saja syarat dan keutamaan dari zakat? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah, kali ini membahas terkait dengan kewajiban menunaikan zakat dan sudah hadir di studio Metro TV Jawa Timur ada Pak Haji Muhammad Hasan Ubaidillah selaku Sekretaris MUI Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa bagi kita semua, Pak. Selamat berpuasa juga. Nanti Pak, nunggu berbuka. Nanti nunggu berbuka. Pak, ini berkaitan dengan Ramadan, erat kaitannya dengan zakat fitrah. Namun sebelum itu ada juga zakat mal yang memang dalam sehari-hari masyarakat atau umat Islam diwajibkan untuk menunaikan ibadah zakat sendiri. Sebenarnya apa sih Pak keutamaan dari zakat? Zakat itu merupakan rukun Islam. Jadi setiap Allah berfirman, aqimis sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Maka antara sholat dan zakat ini, keduanya tidak bisa dipisahkan. Kalau dia sholat tapi tidak menunaikan zakat, maka dia tidak terkategori sebagai orang Islam. Karena salah satu syarat menjadi orang Islam itu harus menunaikan rukun Islam yang 5 itu. Mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Jadi kelima-limanya ini harus ditunaikan. Kalau haji kan bagi yang mampu. Kalau zakat itu adalah kewajiban bagi tiap-tiap orang yang beriman dan mampu. Maka dari itu dalam Al-Quran dijelaskan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Khudh min amwalihim, jadi perintah ini, khudh, ambillah min amwalihim, dari harta-harta mereka, orang-orang yang mampu, orang yang kaya. Shadaqatan sebagai zakat, tutahhiruhum, untuk membersihkan hartanya, harta mereka, waktu zakim, dan menyucikan harta mereka. Jadi fungsinya zakat itu untuk membersihkan harta dan untuk menyucikan harta. Harta bagi siapa? Harta yang merupakan muzaki, harta yang dimiliki oleh para pembayar zakat, artinya orang-orang yang mampu untuk membayar zakat. Jadi zakat itu di samping mereka beragama Islam, harus merdeka dan mampu mempunyai harta untuk dizakatkan. Ya. Hartanya itu sesuai dengan yang ada dalam kitab-kitab fikih, sesuai dengan yang telah dituntunkan Rasulullah. Pertama itu sampai 1 nisab namanya, Mbak ya. 1 nisab itu adalah ukuran harta tersebut bisa dizakati atau wajib dizakati. Ya. Kemudian pada hitungan aul, hitungan dalam 1 tahun. Jadi itu adalah syarat harta yang wajib untuk dizakati. Oke, zakat identik dengan Ramadan. Nantinya sebelum Idul Fitri kan ada zakat fitrah. Namun kadang-kadang masyarakat ini lupa kalau sebenarnya ada zakat mal. Seperti ada zakat jika mempunyai penghasilan, lalu membeli emas dan lain sebagainya. Jenis-jenis zakat yang diwajibkan ini seperti apa ini, Pak? Di dalam Al-Quran itu dijelaskan, khudh min amwal. Amwal itu sifatnya umum. Khudh min amwalihim, ambillah dari harta-harta mereka. Nah, dalam ayat lain juga dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Jadi mimma kasabtum, ya. Jadi anfiku, nafkahkanlah, zakatkanlah mimma kasabtum, apa yang telah diusahakan bagi kamu. Jadi ada profesi juga. Kemudian ada yang juga dari hasil-hasil pertanian, itu juga ada. Maka dalam konteks ini, kategori sebagai amwal itu adalah harta-harta yang dimiliki oleh orang-orang yang mampu, harta-harta yang memenuhi 1 nisab. Harta apa? Harta semuanya, mulai dari emas, kemudian hewan ternak, pertanian, termasuk profesi, penghasilan. Penghasilan itu wajib dizakati. Itu mimma kasabtum, apa yang dihasilkan. Jadi kalau profesi itu kan menghasilkan sesuatu. Nah, dari berbagai macam harta yang wajib dizakati ini, itu harus sampai 1 nisab. 1 nisab kalau ukuran emas itu sekitar 85 gram. Kalau sekarang harga emas itu sekitar berapa? 800.000 ya? Ya. Itu kali 85 sekitar 68 juta lah, kurang lebih ya. 68 juta, dan pada hitungan tahun sampai 1 tahun, maka itu sampai 1 nisab dan wajib dizakati 1/10%. Jadi 10%. Kalau 68 juta ya berarti sekitar 6.800.000, kan begitu, 10%. Itu untuk emas. Ya. Kemudian untuk hasil-hasil yang diusahakan, misalnya pertanian. Ya, kita petani cocok tanam, itu ada 2 kategori.
Misalnya tanah-tanah yang diairi dengan pompa-pompa air yang diusahakan dan itu berbiaya, maka zakat pertaniannya sekitar 5% dari penghasilan itu. Kemudian apabila itu diairi dengan air hujan, sawah tada hujan, itu 10% zakatnya. Kalau kombinasi, kadang diairi, kadang ada hujan, itu sekitar 7,5%. Dan itu sudah aturan-aturannya jelas. Maka setiap sesuatu yang kita miliki berharga, kemudian sampai pada satu nisab dan hitungan tahunnya, maka itu merupakan zakat mal yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau misalnya lupa, konsekuensinya ini apa, Pak? Atau misalnya menyampingkan begitu adanya zakat, ini seperti apa konsekuensinya? Kalau memang lupa, benar-benar lupa, ya tidak masalah. Ya, jadi rufi al-qalam an salasin. Jadi Allah itu mengampuni rufi al-qalam, diangkat dia itu dari dosanya karena 3 perkara. Pertama ya karena gila, karena junun, karena gila. Kemudian karena tidur, kemudian karena dia lupa. Nah, sehingga dia sadar. Kalau sadar ya dibayar. Itu bagaimana kalau kemudian sudah lewat hitungan tahunnya, ya dibayarkan. Misalnya dia tidak bayar zakat selama hitungan yang ada sekitar 3 tahun, maka dia bayar zakatnya 3 tahun. Tidak ada denda yang diatur? Oh, tidak ada, tidak ada denda, tidak ada gitu. Jadi yang ada dalam zakat itu adalah hitungan berapa jumlah harta itu melebihi 1 nisab, ya. Kemudian hitungan putaran tahunnya. Apakah sudah sampai pada putaran tahunnya atau tidak? Misalnya sekarang bulan April, maka dia memiliki emas misalnya 100 gram. Artinya kan dia wajib dizakat, kan? Ya, maka April tahun depan dia wajib mengeluarkan zakat 10% dari 1/10 ya. 10% dari total itu. Oke. Nah, bedanya zakat dengan amalan-amalan yang lainnya seperti sedekah dan juga infak ini apa? Kadang-kadang ada orang yang, oh saya sudah menyedekahkan sesuatu, ini dikira nanti zakat. Gimana? Bagaimana biar tidak mencampurkan antara zakat dengan amalan-amalan yang lain? Nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Usai jeda. Anda masih menyaksikan Dialog Titik Tengah, kali ini membahas terkait dengan kewajiban menunaikan zakat bersama Haji Muhammad Hasan Ubaidillah selaku Sekretaris MUI Jawa Timur. Pak Hasan, ini berkaitan dengan zakat dibandingkan dengan amalan-amalan yang lainnya seperti sedekah dan juga infak. Ini perbedaannya seperti apa dan bagaimana ini masyarakat ini bisa membedakan begitu? Oh, ini saya mengeluarkan zakat, oh ini saya mengeluarkan infak agar tidak tercampur begitu. Ya. Zakat itu pertama hukumnya wajib. Nah, ini perlu diketahui semuanya. Zakat hukumnya wajib dan bagian dari rukun Islam, maka wajib dilaksanakan. Ya, zakat. Zakat itu memiliki kriteria. Apa kriterianya? Pertama, dia sudah sampai pada hitungannya yang disebut nisab. Ya, nisab, gitu ya. Zakat emas memiliki nisab sendiri, perak sendiri, profesi sendiri, peternakan sendiri. Jadi pada hal-hal yang spesifik itu zakat mal ya, zakat mal. Kalau kemudian ada hitungan tahunnya, zakat ini ada hitungan tahunnya, putaran tahun. Jadi selama 1 tahun apabila dia itu memiliki harta yang sudah 1 nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ini wajib. Kalau tidak tidak dikerjakan berarti dosa. Sedangkan infak, sedangkan sedekah itu adalah ibadah-ibadah sunnah. Ibadah-ibadah sunnah yang tidak ada kaitannya dengan nisab, ya. Kalau kita bersedekah tidak ada hitungan nisabnya, kemudian dikeluarkan pada waktu apapun, tidak tunggu harus 1 tahun, tidak. Maka kapanpun kita mau bersedekah, mau berinfak, itu maka bisa dilakukan tanpa ada nisabnya, tanpa ada hitungan tahunnya, dan itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Oke. Nah, gitu. Untuk niat dari zakat sendiri ini ada ya? Ada. Oke, apa yang ingin disampaikan jadi, ini? Setiap ibadah itu harus diniatkan. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi setiap ibadah yang dilakukan itu wajib dilakukan niat. Maka dalam hadis dikatakan innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap sesuatu itu harus diniatkan. Jadi karena tujuan sesuatu itu ya tergantung niatnya itu. Maka apabila kita niat zakat, ya kita niatkan zakat, bahwa saya niat zakat menzakati emas saya. Ya. Saya niat zakati harta ternak saya. Misalnya dia punya sapi sejumlah berapa? 40 ekor. Dia wajib mengeluarkan zakat itu. Unta misalnya 5 ekor. Dia wajib mengeluarkan zakat itu. Jadi
misalnya zakat unta. Unta itu kalau 5 ekor zakatnya 1 ekor kambing, kan begitu. Sapi apabila dia mempunyai 20 ekor maka zakatnya dia 1 ekor kambing, kan begitu. Kemudian kambing 40 ekor ya zakatnya 1 ekor kambing, kan seperti itu. Jadi itu harus diniatkan. Jadi memang setiap kita melakukan zakat itu harus ada nih, termasuk juga sedekah. Kemudian infak. Ya kan niat. Walaupun niat itu kadang-kadang hanya ditujukan di dalam hatinya. Jadi tasdikun bil qalbi saja, tidak kemudian diucapkan saya niat ini. Tapi niat itu, definisi niat ya, definisi niat itu adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Yaitu menyengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan perbuatannya. Jadi saya niat bersedekah ya bersama perbuatannya. Saya niat sholat ya bersama sholatnya. Saya niat zakat bersama pelaksanaan dia membayar zakatnya itu. Jadi itu pengertian niat. Jadi melakukan sesuatu, menyengaja melakukan sesuatu, berbuat sesuatu bersamaan dengan perbuatan yang dilakukan. Niatnya boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Oh iya, kalau masalah bahasa itu terserah. Yang penting dalam hati kita meniatkan zakat itu sendiri. Betul. Pak, kalau misalnya ada masyarakat yang kurang tahu begitu, misalnya nih zakat mal harusnya akhir tahun atau masa 1 tahunan itu. Apabila dia mengeluarkan zakat di pertengahan tahun, apakah itu boleh dicicil seperti itu? Boleh. Jadi memang ada beberapa riwayat yang mengatakan seperti itu. Zakat itu, misalnya zakat mal, dia itu mengeluarkan di pertengahan tahun atau dirangkap, dirapel 3 tahun, itu tidak masalah. Itu ada riwayat Ibnu Abbas yang mengatakan seperti itu, bahwa suatu saat itu bisa Ibnu Abbas itu mengeluarkan zakat selama beberapa tahun untuk tahun ke depan. Jadi saya bayar zakat ini selama beberapa tahun. Itu boleh seperti itu. Dan ada riwayat-riwayat hadis yang mengatakan seperti itu. Kalau per bulan seperti apa, Pak? Boleh? Kalau per bulan? Kalau per bulan boleh. Yang penting mengeluarkan. Yang penting mengeluarkan. Jadi memang zakat itu ya di samping ada hitungan tahunnya itu juga ada nisabnya. Kalau toh memang misalnya kita mengeluarkan hitungan per bulan misalnya misalnya 1 tahun dikalkulasi saja, misalnya zakat emas ya. Mas zakat emas 80 gram 68 juta kali 10%, sekarang 6.800.000 kali 12. Kan begitu. Ya itu dibayarkan. Jadi per bulan boleh, per 6 bulan boleh, per 3 bulan boleh, atau per 3 tahun boleh. Iya, boleh. Baiknya juga per tahun juga tapi, boleh. Tapi sekali lagi, karena zakat ini terkait dengan nisab, nisab itu adalah hitungan bilangan harta yang wajib dizakati, maka apabila ada pasang surutnya, itu kan juga perlu diperhatikan. Misalkan dia itu hartanya banyak dan itu ngendon di berangkas misalnya, lah itu mungkin hartanya stagnan, maka wajib dizakati dan bisa dikalkulasi seperti apa. Tapi kalau kemudian harta itu susut, entah karena kebutuhan konsumtif atau apa, maka misalnya kurang dari 85 gram, maka kan tidak wajib dizakati. Nah, zakat itu wajib ketika nisabnya itu sempurna, tamam. 85 gram emas. Misalnya unta ya lengkap, unta 5. Misalnya kambing 40. Kalau kurang dari 40 ya tidak wajib dizakati. Pak, ini baiknya diserahkan ke siapa nih Pak zakat? Apakah langsung kepada orang perorangan? Apakah baik juga ke lembaga amal zakat? Ini seperti apa? Ini nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Saya langsung saja ke Pak Hasan. Pak Hasan, ini ditujukan kepada siapa nih zakat? Ini langsung ke perorangan atau lingkungan sekitar? Apakah lebih baik disalurkan ke badan zakat? Ada yang namanya mustahik zakat. Mustahik zakat itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Dalam Al-Quran itu ada 8 asnaf. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Kemudian wa fisabilillah wa ibnis sabil. Jadi wal gharimina alaihi wa ibnus sabil. Ada pertama adalah untuk fakir miskin, ya. Fakir, miskin, kemudian amil. Amil itu adalah orang yang mengelola harta zakat itu. Kemudian hamba wa fir riqab. Kemudian ada juga wal gharimin, orang yang bangkrut. Kemudian mu'allafati qulubuhum, orang yang baru masuk Islam. Itu mu'allafati qulubuhum. Kemudian yang nomor 7 itu ada
sabilillah dan ibnu sabil. Ada orang yang berjuang di jalan Allah dan ada ibnu sabil. Ini 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Maka dalam konteks ini kita langsung bisa memberikan kepada 8 asnaf ini secara perorangan. Maka tidak jarang kita menyaksikan para dermawan itu kan mengumpulkan orang-orang miskin untuk dikasih zakat, tapi itu kan kemudian ada resikonya, banyak resikonya, berjubel sampai kemudian menimbulkan korban. Maka kemudian ada amil. Amil itu dibentuk oleh negara yang namanya BAS, Badan Amil Zakat Nasional, Basnas ya, nasional. Di provinsi ini ada, di daerah ada. Juga ada lembaga-lembaga zakat yang dibentuk oleh swasta, tapi dengan persetujuan BAS, namanya LAS, Lembaga Amil Zakat. Di BAS maupun LAS itu ada namanya UPZ, Unit Pengumpul Zakat di masjid-masjid atau di tempat-tempat kerja, itu ada di BUMN, di perusahaan ada. Maka untuk dikelola secara terorganisir, itu saya kira lebih baik. Sehingga zakat-zakat itu bisa tersalurkan kepada orang-orang yang benar-benar berhak menerimanya. Dan digunakan untuk kepentingan-kepentingan tidak konsumtif, tapi kepentingan yang sifatnya produktif. Sehingga membantu perekonomian 8 asnaf ini dari seorang dia itu mustahik bisa menjadi muzaki. Artinya apa? Ada peningkatan kualitas hidup. Dari dia itu miskin misalnya menjadi orang yang berdaya, orang yang mampu. Ini sebenarnya tujuan zakat seperti itu. Makanya kemudian pemerintah itu membuat undang-undang, membuat aturan-aturan tentang zakat, itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Bagaimana zakat yang potensinya bagian luar biasa dikelola dengan baik. Potensi zakat nasional itu Mbak Ayu, nah, sekitar 327 triliun, sorry. 327,6 triliun. Itu potensi zakat nasional tahun 2021. Tapi bagaimana yang bisa dihimpun oleh Basnas? Itu semuanya sekitar 7,1 triliun saja. Artinya kan sedikit sekali kan dari potensi yang besar. Maka dari sinilah kemudian kita bisa mengarahkan kepada perusahaan, kepada para dermawan untuk mengarahkan zakat itu kepada amil-amil yang memang sudah terkoordinasi dan biasa mengelola dana zakat agar didistribusikan kepada orang yang berhak. 8 asnaf itu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya, apakah itu untuk modal usaha, untuk beasiswa dan lain sebagainya. Dan zakat itu tidak hanya berguna bagi diri sendiri atau personal, tapi juga untuk masyarakat, menaikkan perekonomian masyarakat dan juga memberdayakan peradaban manusia. Itu pentingnya. Jadi tujuan Islam seperti itu. Fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dari awal dengan risalah zakat, infak, sedekah, Islam itu agama yang anti kemiskinan. Anti penindasan. Maka apa? Dengan risalah zakat, infak, sedekah ini harapannya umat Islam menjadi berdaya. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, mandiri, tidak bergantung kepada yang lain. Karena apa? Karena risalah Islam itu sebenarnya memandirikan umatnya dengan risalah-risalah seperti tadi. Ada hablum minan nas, kaitannya dengan sesama manusia yang itu bisa tolong-menolong antara yang satu dengan yang lain, sehingga membuat Islam menjadi kuat. Terakhir Pak, pesan Anda untuk masyarakat jangan lupa zakat maupun zakat mal juga zakat fitrah ini seperti apa? Terakhir Pak, singkat saja. Baik, para muslimin sekalian yang dirahmati Allah, zakat itu merupakan kewajiban agama dan wajib dikeluarkan, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Untuk itu, bagi semuanya jangan lupakan ini, terutama zakat malnya. Karena kalau sampai lupa, maka kita tergolong orang-orang yang tidak menunaikan rukun Islam yang nomor 4, yaitu membayar zakat. Untuk itu, di bulan suci Ramadan ini, marilah kita bersama-sama membangun ghirah untuk hablum minan nas dalam rangka memberdayakan umat, agar umat Islam menjadi berdaya, agar umat Islam menjadi ya'lu wa la yu'la alaih, menjadi terhormat, menjadi mandiri, dan pada akhirnya kita dapatkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, di mana ada agama yang bisa membuat sejahtera masyarakatnya, di mana negara itu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah di sana memberikan rahmat untuk semua bangsanya. Amin, amin. Semoga kita semua tercerahkan untuk menyisihkan tidak hanya sedekah dan juga infak, tapi juga zakat ini jangan sampai dilupakan, terutama zakat mal. Terima kasih Pak Haji Muhammad Hasan Ubaidillah selaku Sekretaris MUI Jawa Timur. Pemirsa, saya Fatma Ayu pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, sehat selalu. Terima kasih Pak Hasan. Terima kasih. Sampai iya, tapi nggak apa-apa.